إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar, yang mana pada pekan yang lalu kita sudah sampai ayat yang ke-238 tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga salat 5 waktu, terutama salat asar. Mengapa? Karena pada waktu salat asar itulah pergantian antara malaikat siang dan malaikat malam. Jadi mereka bertemu, ya, dua malaikat ini, dua malaikat yang satu bertugas malam, yang lainnya bertugas siang, semuanya bertemu, ya, menyaksikan kita ketika menegakkan sholat asar. Maka Allah perintahkan untuk menjaga sholat 5 waktu, terutama sholat asar. Dan kita diperintahkan untuk betul-betul menegakkan sholat dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat yang ke-239 dari surat Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم فيذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاء إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف وهو عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 239. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, maka apabila kalian takut di sini artinya dalam keadaan perang, ya, maka ketika kalian takut bahaya, farijalan aw rukbana, maka salatlah kalian dengan cara berjalan ataupun di atas kendaraan. Fa idza amintum fadhkurullaha, maka ketika kalian sudah aman, ya, fadhkurullaha, ingatlah kepada Allah dengan cara menegakkan salat seperti biasanya. Kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, sebagaimana telah Allah ajarkan kepada kalian yang sebelumnya kalian tidak mengetahuinya.
Fa in khiftum min aduwwin lakum fasallu salatal khauf masina aw raqibina ala ayhatin tastati'unaha walau bil ima. Maka apabila kalian takut dari musuh kalian, artinya dalam medan perang, fasallu salatal khauf masina aw raqibina, maka salat khauflah kalian dengan cara ketika berjalan ataupun ketika berkendaraan. Ala ayhatin tastati'unaha walau bi'ima, atas keadaan yang kalian mampu walaupun dengan hanya isyarat, au ila ghairi jihatil qiblah, ataupun ketika menghadap tanpa menghadap ke arah kiblat. Jadi salat khauf ini berbeda dengan salat seperti biasanya, ya. Jadi salat khauf ini salat yang disyaratkan oleh Allah ketika di medan perang, yang mana dalam medan perang tentunya kita nggak bisa tenang, ya. Maka ada beberapa praktek salat khauf yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika musuh itu di arah kiblat, ya, saya contohkan hanya sekedarnya saja supaya paham. Maka pasukan dibagi menjadi dua pasukan, ya. Yang pertama sholat bersama Nabi, ya. Yang kedua juga ikut sholat, cuman siap dengan senjatanya. Ketika posisi ruku, Allahu Akbar, ya. Pasukan yang pertama, saf yang pertama ini ruku, yang kedua tetap berdiri, ya. Sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Allahu Akbar, sujud. Yang kedua tetap nggak boleh sujud, tetap berdiri, ya. Kemudian ketika Allahu Akbar duduk, ya. Kemudian Allah Akbar berdiri, yakni sujud lagi, Allah Akbar berdiri, maka baru yang kedua baru ruku, baru i'tidal, baru sujud dan seterusnya. Insya Allah paham, ya. Jadi andai saja sewaktu-waktu musuh datang, ya, maka senjata sudah siap, sudah sambil sholat sambil merontong, sudah sambil sholat, ya. Jadi nggak harus sholat seperti biasanya ruku, nanti ketembak malah, ya. Ini praktek, ya, sholat khauf ketika musuh ada di arah kiblat. Bagaimana kalau musuh di arah selain kiblat, misalnya di timur sana? Maka yang separuh sholat, yang separuh menghadap ke timur, siap dengan senjatanya, ya. Jadi bersiap ketika musuh datang langsung diberontong sudah, ya, untuk menjaga saudara yang sedang menegakkan sholat, ya. Ketika sudah dapat satu rakaat, yang sholat berjaga, yang berjaga sholat, ya. Kemudian setelah itu mereka masing-masing menyelesaikan, ya, menambah satu rakaat. Jadi sholat khauf itu tidak ada 4 rakaat. Misal duhur, asar, ya tetap hanya 2 maksimalnya, ya. Bahkan boleh 1. Jadi boleh 1 dalam keadaan darurat, boleh 1. Bahkan dalam darurat lagi, ya, cuman Allah Akbar langsung sambil perang, sambil berguling-guling, sambil lari macam-macam, boleh. Ya, artinya apa? Sewaktu-waktu kita meninggal dunia, kita dalam keadaan telah menegakkan sholat. Dalam perang saja wajib sholat, apalagi, ya. Kadang-kadang ada orang yang salah, sakit nggak sholat dia, di rumah sakit nggak sholat, ya, nggak ada yang mengingatkan dia harus sholat. Ya kalau keluar rumah sakit dalam keadaan hidup, kalau nggak hidup, ragutan sholat itu, ya. Padahal sholat itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman taraka faqad kafar. Perjanjian yang memisahkan antara kita orang yang beriman dan mereka orang kafir ada sholat 5 waktu. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, sungguh dia telah betul-betul kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak saudara kita yang nggak paham tentang hal itu, ya. Hanya warang, ya, nggak mau sholat sudah. Nanti saya ijoli kalau sehat. Iya kalau sehat. Kalau enggak, ya, di rumah sakit, Pak Ustadz ini najis semuanya, ya. Kalau memang betul-betul dia sakit, ya, yang nggak ada yang merawatnya, mungkin dia hanya pakai pampers misalnya, pakai pampers sehingga apa itu nggak terkena bajunya.
sedangkan nggak ada orang yang membantunya untuk merawatnya, maka sholat dengan apa itu pampers yang ada najisnya sah. Dalam darurat semacam itu sah, ya. Jadi nggak harus apa itu seperti ketika kita sehat, kecuali kalau memang ada yang merawat, ya. Ketika sakit dia mungkin najis pakaiannya, ya, najis bajunya diganti, ya, mungkin badannya kena najis dibersihkan. Tapi kalau memang betul-betul nggak ada merawat, lain lagi di situ. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan apa yang kita mampu. Yang penting jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Dalam keadaan perang saja wajib sholat itu, ya. Apa sholatnya harus ada rukuknya, sujud. Kalau dalam darurat nggak perlu rukuk, nggak perlu sujud sudah, ya. Jadi hanya berzikir, ya. Mungkin kalau karena sangat genting lupa, ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, saya berondong, boleh, sah sholatnya, ya. Jadi bahkan dalam praktek sholat khauf ini bermacam-macam. Apa tujuannya? Melihat situasi dan kondisinya. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Di zaman Nabi itu, ya, senjata yang paling modern anak panah dan juga pelempar itu, ya, seperti bom molotov itu. Itu paling modern. Sehingga mungkin bisa, ya, bisa berjamaah. Yang satu menghadap kiblat, yang separuh pasukan menghadap kiblat, separuh pasukan menghadap ke musuh, ya. Tapi zaman sekarang pakai rudal, pakai macam-macam. Mungkin harus yang lain. Yang penting sholat. Makanya Allah firmankan, ya, bahwasannya apa itu fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian dalam keadaan takut dari musuh genting, maka sholatnya baik dalam keadaan berjalan atau berkendaraan, ya. Maka disebutkan, ya, ala ayhatin tastatiunaha, sholatlah dengan keadaan apapun yang kamu mampu, ya. Misalnya tiarap, ya sambil tiarap tok. Allahu akbar, Allahu akbar, itu aja. Jadi apa itu sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi faidza zala khaufukum wasfasallu salatal aman, maka ketika rasa takut itu telah hilang, orang telah usai, ya, sudah aman keadaan, fasallu salatal amni, maka sholatlah seperti keadaan waktu aman, ya, ya, sholat berjamaah, ya, sebagaimana yang setiap saat kita lakukan, ya, harus terpenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Wadhkurullaha fiha, dan ingatlah kepada Allah, ya, dengan cara menegakkan sholat pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Wala tangkusuha ala hayatihal asliyah, dan jangan sekali-kali mengurang-urangi, ya, mengurang-urangi gerakan-gerakan sholat yang asal ketika sudah aman, ya. Jadi kalau sudah aman jangan dikurang-kurangi. Bahkan seluruh ulama sepakat, ya, bagi orang yang dia mampu berdiri sehat, kakinya sehat, kemudian dia sholatnya duduk dalam fardu, sholat yang fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ijma, gak ada khilaf, sholatnya batal. Ya, saya ulangi, bahwasanya seluruh ulama kita seantero jagat ini, mereka telah sepakat kalau seorang muslim dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, dia sholat fardu, ya, dalam posisi duduk, padahal dia mampu, kuat, berdiri dan sehat, sholat fardunya kok duduk, seluruh ulama kita mengatakan sholatnya batal, nggak ada khilaf, satu pun nggak ada khilaf itu, ya. Adapun ketika kakinya sakit ataupun berdiri tapi sempoyongan, dia bisa berdiri hanya 1 menit, setelah 1 menit mungkin bahaya, maka di sini baru boleh duduk, ya. Islam memberikan solusi, memberikan kemudahan ketika ada kesulitan. Makanya dalam kaidah fikih, al masyaqqatu tajlibut taisir, setiap ada kesulitan pasti akan datang kemudahan, ya. Kita nggak mampu wudu dan air, bisa dengan tayamum,
Ya, kita nggak mampu sholat dengan cara berdiri, maka boleh duduk. Ketika belum, maka nggak boleh. Demikian. Itulah Islam. Nanti akan kita jelaskan rinci berkaitan dengan sholat khauf. Ya, kalau untuk saat ini mungkin karena pembelajaran kita pelajaran tafsir, jadi nggak kita rincikan bagaimana cara-cara praktek sholat khauf. Sebagaimana praktek sholat yakni gerhana, khusuf, itu nggak sama dengan sholat biasanya, ya. Karena kadang-kadang sholat gerhana seperti sholat subuh, salah itu, ya. Jadi sholat gerhana ini ada 2 ruku, 2 al-fatihah, ya. Ada 2 al-fatihah, 2 ruku dan 2 sujud. Ya, prakteknya Allahu Akbar, baca iftitah, al-fatihah, surat, kemudian Allahu Akbar ruku, ya. Kemudian membaca 2 ruku, kemudian sami Allahu liman hamidah, berdiri lagi membaca al-fatihah kembali. Ya, karena kadang-kadang karena mungkin lupa, karena khusuf ini jarang-jarang terjadi, sehingga dikira seperti sholat subuh. Ya, ini nggak pernah ada. Ya, bahkan dulu pernah saya sebutkan, ada orang yang suruh jadi imam sholat jenazah, ada rukunya, ada sujudnya. Ya, mengapa? Karena apa itu merasa sudah ngerti padahal nggak ngerti gitu loh. Jadi sudah merasa tahu padahal nggak tahu. Ya, dalam ajaran Islam nggak ada ruku dan sujud ketika waktu salat jenazah. Kelanjutan ayat. Walladzina yutafauna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul ghaira ikhraj. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kalian wa yadharuna azwajan, sedangkan dia meninggalkan istri. Jadi bagi kita yang sakit, yang mungkin yakin ini akan mengantarkan kepada wafatnya, meninggalnya, ya. Sedangkan dia punya istri, wasiyatan li azwajihim, hendaklah dia menulis wasiat, memberikan wasiat, yakni untuk istri-istrinya. Mata'an ilal hauli bi ghairi ikhraj, ya. Mata'an ilal hauli ghairi ikhraj, untuk diberikan yakni nafkah selama 1 tahun dengan tanpa mengeluarkan dia dari rumahnya. Jadi wasiat ini diwasiatkan oleh seorang suami kepada ahli warisnya agar istri yang ditinggal mati ini, ya, istri yang akan meninggal dunia, akan ditinggal mati ini, untuk diberikan nafkah selama 1 tahun penuh dengan tidak boleh mengeluarkan dia dari rumah suaminya. Fa in kharajna fala junah 'alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna fi mim ma'ruf. Dan apabila istri itu keluar dari rumah suaminya, ya, sebelum habis 1 tahun, fala junah 'alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf, maka tidak ada dosa bagi kalian ahli waris apa yang telah mereka lakukan bagi diri mereka sendiri dengan cara yang ma'ruf. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha menghukumi. Wal azwaj alladzina yamutuna wa yatrukuna zawjatin ba'dahum, para suami yang dia hendak meninggal dunia sedangkan dia punya istri, maka falihim wasiyatan lahun, maka seorang suami wajib, ya, berwasiat untuk kebaikan istrinya. Ai yumatta'na sanatan tamatan min yaumil wafat, agar ahli warisnya ini memberikan, ya, nafkah kepada istrinya yang ditinggal mati selama 1 tahun penuh dimulai sejak wafatnya dia. Bisukna fi manzil zaud min ghairi ikhrajin, dengan tetap tinggal di rumah
suami yang meninggal dan tidak boleh dikeluarkan dari sana. Muddata sanah, dalam waktu 1 tahun. Jabaran li khatiriz zaujah, untuk sebagai ganti kekhawatiran dan ketakutan atas istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Wabiran bil mutawaffa, sekaligus sebagai yakni kebaikan bagi orang yang meninggal. Fa'in harajat az-zawjat bi ikhtiyarihinna qabla inqidha'is sanah fala isma 'alaikum. Ya, ketika istri itu keluar dari rumah suaminya sebelum habis masa 1 tahun ini, maka enggak ada dosa bagi kamu para ahli waris. Dan ayat ini para ulama kita telah menjelaskan bahwasanya hadil ayat mansuhatun biqauli ta'ala. Ayat ini dimansuh, dihapus hukumnya, ya, dengan ayat yakni firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa asra. Sekaligus ayat berkaitan dengan waris. Jadi untuk ayat ini, ayat 240 ini dimansuh, dihapus hukumnya. Lafadznya masih ada, tapi hukumnya telah dihapus. Ya, dihapus dengan firman Allah yang lain, dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu, sedangkan dia meninggalkan istri, maka hendaklah istri itu menunggu selama 4 bulan 10 hari. Dan juga ayat berkaitan wasiat, yakni berkaitan dengan waris, bahwasanya seorang istri itu mendapatkan warisan dari peninggalan suaminya. Ketika istri ini memiliki anak dari suami yang ditinggalkan, dari suami yang meninggal. Saya ulangi, ketika istri yang ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan istri ini punya anak dari suami tersebut, maka dia mendapatkan bagian 1/8. Tapi ketika dia tidak memiliki anak dari suami itu, maka dia mendapatkan 1/4. Ya, jadi nggak perlu dikasih nafkah. Otomatis istri itu mendapatkan bagian dari peninggalan suaminya. Adapun suami, ketika istrinya meninggal dunia, ya, istri punya harta, sedangkan punya anak. Suami ini punya dari istri yang meninggal, maka suami dapat 1/4 dari peninggalan istrinya. Ketika tidak punya, maka suami mendapatkan separuh dari harta istri yang meninggal dunia. Dan itu telah dijelaskan rinci oleh Allah dalam surat An-Nisa. Nanti kalau kita sudah masuk dalam surat An-Nisa, di situ berkaitan dengan waris. Ya. Jadi seorang suami itu punya harta, seorang istri mungkin juga punya harta. Apalagi di negara kita ini biasanya istri itu juga bekerja dia. Ya. Beda dengan di Saudi Arabia, ya, rata-rata suami yang bekerja, istri nggak bekerja, ya. Bahkan saya lihat kehidupan mereka itu suami dengan mobilnya mengantarkan istri dan anak-anaknya ke masjid untuk sholat, ya. Jadi pekerjaan mereka hanya sholat, waktu sholat diantarkan, waktu sholat diantar. Mereka nggak punya pekerjaan apapun, yang bekerja adalah suaminya. Cuman kalau adat kita di Indonesia, istri dan suami sama-sama punya penghasilan. Maka tidak menutup kemungkinan seorang istri itu malah lebih kaya dibandingkan suaminya. Mengapa? Karena suami wajib kasih nafkah kepada istri, istri enggak wajib kasih nafkah kepada suami. Ya. Pernah tanya kepada saya, Ustaz, gimana ini? Ya, gimana? Saya sebagai seorang guru pegawai negeri, istri juga pegawai negeri. Lah, apakah rumah yang kita miliki itu rumah saya sendiri? Ya bukan. Itu mungkin rumah istri sampean tok itu. Sama enggak punya apa-apa. Loh kok bisa? Sampean wajib kasih nafkah kepada istri, sedangkan istri enggak wajib kasih nafkah kepada sampean. Ya.
Sehingga ketika sewaktu-waktu ya dibagi warisannya dipisahkan dulu ya. Ini harta suami murni, ini harta istri murni. Ya. Kemudian baru dibagi waris. Istri ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan istri punya anak, maka dia mendapatkan 1/8. Jadi istri dipisahkan dulu. Ya. Jadi kalau untuk waris di Indonesia ini itu sedikit berbeda. Mengapa? Karena istri biasanya punya pekerjaan dia, penghasilan dia. Ya, maka dipisahkan, harus dipisahkan dulu. Ini harta suami, ini harta istri. Ya. Kalau dalam ayat ini, ya, ini seperti yang kebiasaan di Saudi Arabia sana. Seorang suami bekerja, seorang istri hanya di rumah, nggak bekerja sama sekali. Maka hartanya itu milik harta suami semuanya. Ya. Apakah ada di zaman Nabi, ya, suaminya miskin, istrinya kaya? Ada. Abdullah ibni Mas'ud, ya. Abdullah ibni Mas'ud ini seorang sahabat yang sangat miskin, sedangkan istrinya adalah wanita yang kaya dari peninggalan orang tuanya. Maka suatu hari istri Abdullah ibni Mas'ud hendak mengeluarkan zakat. Ya. Kalau orang yang keluarkan zakat berarti dia orang kaya. Kalau enggak kaya enggak mungkin keluarkan zakat. Ya, Allah telah berfirman, "Khudh min amwalim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ya. Dalam hadis Nabi, khudh ya minal aghnia, ya, ambil zakat itu dari yang kaya, diberikan kepada yang kurang mampu. Ya. Ketika istri daripada Abdullah bin Mas'ud hendak keluarkan zakat, maka kata Abdullah bin Mas'ud, "Wahai istriku, sebetulnya yang sangat butuh zakatnya saya. Ya, saya suamimu ini dan juga anak-anakmu. Mereka miskin semuanya. Kamu kaya tapi saya miskin, anak-anak juga miskin." Ya. Maka istri Abdullah bin Mas'ud dia enggak yakin dengan perkataan suaminya. Maka tanya kepada Nabi, "Ya Rasul, saya akan keluarkan zakat ya Nabi." Kata suami saya Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwasanya Abdullah ibn Mas'ud dan yakni anaknya itu yang lebih berhak untuk mendapatkan zakat saya. Ya. Kata Nabi, "Benar," kata Abdullah bin Mas'ud, ya. Kamu kaya tapi suamimu miskin. Dia berhak untuk mendapatkan kebaikan kamu. Ya. Adapun suami kepada istri enggak bisa, suami zakat kepada istri enggak bisa. Mengapa? Karena ya, walaupun nggak dikasih zakat itu suatu kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Bisa paham ya? Jadi ayat ini dimansuh, dihapus hukumnya walaupun ayatnya masih ada. Jadi mansuh itu ada dua, ada mansuh lafzi wal hukmi. Ada yang dimansuh, ya, hukumnya sekaligus lafadznya. Ada yang dihapus hukumnya tapi lafadznya tidak. Ya. Seperti ayat ini. Mengapa tidak dihapus ayatnya? Ya, ada hikmah yang banyak. Kita dapat pahala ketika membacanya. 1 huruf, ya, 10 pahala minimalnya ketika di luar bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau dihapus ayatnya kan malah mengurangi pahala kita. Tapi ditetapkan, ya, yakni lafadznya, tujuannya diantaranya agar kita bisa membacanya, ya, yang mana 1 huruf itu 1 kebaikan dan Allah lipatkan 10 kali lipat. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf, dan bagi seorang istri yang diceraikan mata'un bil ma'ruf, dia berhak untuk mendapatkan nafkah dengan cara yang ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Walil mutallaqatu mata'un min kiswatin wa nafaqatin 'alal wasil ma'ruf al muhtahsin sar'an. Haqqan 'alal ladzina yakhafunallaha wa yattaqunahu fi amrihi wa nahyihi. Ya. Bagi seorang wanita, istri yang diceraikan, maka dia berhak untuk mendapatkan nafkah, baik berupa pakaian,
ataupun berupa yakni nafkah yang lain, termasuk nafkah untuk kehidupannya dengan cara yang ma'ruf, ya, dengan cara yang baik bagi orang yang dia ini betul-betul beriman kepada Allah dan takut, ya, dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya, ya, sedangkan dia ini adalah wanita yang diceraikan dalam masa iddah, maka seorang suami wajib memberikan nafkah seperti biasanya. Ya, misalnya istrinya dicerai, ya, iddahnya ketika wanita yang dia masih normal haidnya berarti 3 kali sucian. Dalam masa itu suami wajib kasih nafkah berkaitan dengan bajunya ataupun berkaitan dengan kehidupan dia sehari-hari, makan minumnya, ya. Kalau tidak berdosa, bagaimana kalau anak-anak dirawat oleh mantan istri yang telah diceraikan, ya, maka mantan suami juga wajib kasih nafkah kepadanya, ya, merupakan kewajiban orang yang beriman atas, ya, atas istri yang diceraikan, sedangkan anak-anaknya itu dirawat oleh dia. Kadang-kadang semacam itu, cerai, ya, kemudian suaminya langsung pergi sudah, ya, bagaimana nasib anak-anaknya, makan atau tidak, sekolah atau tidak, kadang-kadang nggak ngereken di situ. Nah, ini dosa besar di hadapan Allah, ya. Jadi kalau misalnya setelah habis masa iddah istrinya, tetapi anaknya dirawat oleh mantan istri, maka mantan suami juga tetap wajib kasih nafkah agar terjamin kehidupan anak-anaknya, makannya, minumnya, sekolahnya, dan seluruhnya. Kadang-kadang setelah terjadi cerai, ya, anaknya masih kecil-kecil nggak direken. Nah, ini dosa besar itu. Tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan cerai itu walaupun hukumnya halal tapi perbuatan yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena madharatnya sangat besar. Ya. Mungkin suaminya bisa cari ganti yang lebih hebat, lebih baik. Mungkin istrinya juga bisa cari yang lebih baik. Tapi bagaimana nasib anak-anaknya? Ya. Kepada bapaknya, bapaknya sendiri kandung, tapi kalau bapaknya sudah nikah kan ibunya ibu, ya, ibu tiri itu. Ya. Atau mungkin kepada ibunya ibu sendiri, tapi kalau dia sudah nikah kan yang satunya kan bapak tiri. Ini kan enggak nyaman ini. Kasihan anak-anaknya. Maka perceraian itu walaupun dihalalkan karena mungkin juga ada faidahnya, ya. Mungkin istri mau sholat gak boleh, istri mau ngaji gak boleh, berarti kan dia harus cerai dia untuk menyelamatkan agamanya, ya. Tapi ketika memang masih memungkinkan maka gak boleh, gak perlu, ya, jangan, karena untuk kebaikan anak-anak kita. Kelanjutan ayat, kadzalika yubayyinullahu lakum ayati, demikian itulah Allah jelaskan bagi kamu ayat-ayatnya, la'allakum taqilun, agar kamu bisa, yakni memperhatikan, bisa mengetahui. Mislu dalikal bayan al-wadih fi ahkamil aulad wan nisa, yubayyinullahu lakum ayati wa ahkami fi kulli ma tahtajuna ilaihi fi ma'asikum wa ma'adikum likai ta'kiluha wa ta'malu biha. Ya, demikian itu Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya hukum berkaitan dengan anak-anak, hukum dengan berkaitan dengan istri. Ya, Allah jelaskan ayat-ayatnya, hukum-hukumnya yang kalian butuhkan untuk kehidupan dunia kalian dan juga kehidupan akhirat kalian. Karena ketika kita enggak mengetahui, enggak paham tentang hal ini, bisa jadi mungkin, ya, bisa jadi mungkin
ada yang terdolimi sebagian dan juga mendapatkan keuntungan sebagian. Misalnya kalau nggak ngerti, misalnya setelah cerai harta suami diambil semuanya misalnya, ya, untuk istri dan anak-anaknya. Sedangkan dia mungkin juga butuh kehidupan, ya. Ini akan memodorkan dia, tetapi menguntungkan anak dan istrinya, ya. Atau mungkin sebaliknya, seorang suami langsung dia, ya, setelah cerai langsung pergi tanpa dia memberikan nafkah kepada istri yang masih, yakni talak roj'i, talak yang bisa dirujuk, atau meninggalkan anak-anaknya padahal mereka masih membutuhkan, yakni pendidikan ataupun nafkah, ya, nafkah dari ayahnya. Sehingga dijelaskan semacam ini agar kita enggak zalim kepada anak istri kita, sekaligus seorang suami juga tidak terdolimi karena enggak tahu, ya. Sekaligus wa ma'atikum, bahkan untuk kehidupan akhirat kalian. Kalau kita zalim ada tanggung jawabnya itu, ya. Ketika kita zalim di dunia, zalim kepada anak kita, zalim kepada istri kita, ya, zalim kepada suami, maka ada tanggung jawabnya di hadapan Allah nanti di yaumil qiyamah, ya. Dijelaskan hukum-hukum semacam itu agar tidak ada saling terdolimi satu sama yang lainnya. Likai ta'kiluha, agar engkau mengetahui hukum-hukum Allah, wa ta'malu nabiha, sekaligus kalian melaksanakan semua hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah rahimakumullah berkaitan dengan masalah perceraian yang mungkin ini sudah, ya, sudah yang terakhir dalam berkaitan dengan perceraian, ya. Bahwasanya perceraian itu dihalalkan dalam Islam, cuman sesuatu yang sangat dibenci karena madarat yang sangat banyak. Tetapi tetap dibolehkan. Mengapa? Mungkin ketika dipertahankan juga madaratnya lebih banyak lagi. Ya, misalnya istri setiap hari dipukuli suaminya, saya gosong misalnya. Setiap hari dipukuli terus misalnya. Ya, salah sedikit kampleng, salah sedikit kampleng. Nah ini Masya Allah, kasihan dia. Kalau nggak boleh cerai nanti remuk kan, ya. Dia, ya, nggak lama hidup nanti, ya, pukuli terus remuk nanti dia, ya. Sehingga di situ dibolehkan cerai, tapi walaupun boleh hukumnya sangat dibenci dalam Islam. Artinya, ya, supaya tidak saling didolimi baik dari pihak istri ataupun dari pihak suami. Tapi perlu diperhatikan, seorang suami punya kewajiban penuh kepada anak-anaknya walaupun dia sudah bercerai dengan istrinya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan taman ilmu kepada kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.